belum terkait kepada Allah. Katakan, ini sudah takdir. Inna lillahi. Apa salah saya? Baru introspeksi diri. Ya. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah Allah, Allah, Allah. Melihat yang bagus-bagus, bilang apa? Masya Allah, Subhanallah. Ketika kalau kita di Mekah sana, ketika menanjak tangga atau naik bukit, bacanya apa? Allahu Akbar. Turun, bacanya Subhanallah. Mau tidur, Bismillahumma. Bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana. Semuanya melibatkan Allah. Jadi zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah itu supaya hati kita terpaut kepada Allah, spontanitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat kalau mau masuk surga secara langsung. Di ujung hadis itu mengatakan wa hum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inti daripada orang yang masuk surga langsung itu adalah orang yang selalu bertawakal, apapun masalahnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak nakal, katakan astagfirullah. Anak dapat prestasi, alhamdulillah. Bukan karena saya yang pintar, bukan saya karena mamanya yang selalu mendidik, bukan karena gurunya yang hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting kita tanamkan dalam hati kita. Allah, 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 Allah. Jelas Bu? Jelas Bapak-bapak? Jadi mohon maaf, tidak menggurui, tetapi kita saling introspeksi diri, saling latihan bagaimana hati kita selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, masih berbicara tentang Tuhan, tentang Allah. Apakah Allah bisa dilihat atau tidak? Nah, kalau kaji pesantren itu mesti tahu Allah itu bisa dilihat. Allah bisa dilihat, Pak. Bu, mau nengok Allah, Bu? Oh, Bu, mau nengok Allah? Mau nengok sekarang atau nanti? Kalau sekarang boleh lah. Syaratnya mati dulu. Ya. Karena dunia ini bukan tempat melihat Allah. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan supaya kita lebih kenal Allah. Allah itu sayang sama kita. Allah itu dekat sama kita. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar, melebihi surga dan isinya, melebihi bidadari, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita imani menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya di sini berbicara tentang kitab karena saya yakin di sini orangnya rajin-rajin semua pergi pengajian. Ya. Begini. Bagaimana kita bisa, kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dirinya? Kenapa Allah merahasiakan dirinya? Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Kalau orang Kristen enak, nampak Tuhannya. Nah, disalib. Ya. Anak-anak, anak yang apa nih? Yang muda-muda. Jangan kayak gini. Ini nih salib nih. Ya. Salib nih. Tak boleh berfoto seperti ini. Mungkin berdaya, tetapi ada simbol. Ada simbol salib. Ya, ini opa-opa Korea. Ya, jangan. Ya. Kalau orang Buddha nampak juga Tuhannya. Ya. Orang Islam tak nampak Tuhannya. Kenapa? Agar kita penasaran. Salah satu hikmahnya, agar kita penasaran melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ketika di surga nanti menjadi
nikmat yang paling besar, melebihi daripada nikmat surga dan seisi, melebihi daripada bidadari. Saya kasih contoh. Ini ilustrasi. Apa nih? Tamsil, perumpamaan. Contoh, ada seorang perempuan cantik sekali. Bahasa Banjarnya cantik apa? Apa? Bungas. Oh, bungas. Cantik sekali. Bungas banget. Ada perempuan bungas banget. Tak cocok ya mungkin bahasa Banjarnya. Ada perempuan bungas banget. Tiba-tiba dia kirim WA. Ini abang siapa namanya? Gufron. Jangan sih kan? Jangan. Kita kasih contoh. Tiba-tiba perempuan cantik ini WA sama Gufron. Bang, saya mau abang melamar saya. Saya ini cantik sekali, kata orang. Penasaran tak? Sudah penasaran nih. Sudah penasaran ya? Perhatikan. Jadi akhirnya Gufron karena penasaran dibilang, apa syaratnya saya bisa melamar? Syaratnya tak susah banget. Yang penting hafal qul huwallahu ahad dan amalkan 5 kali sehari. Kata Bang Gufron, chill gitu kan, santai berarti. Akhirnya penasaran Bang Gufron, cari-carilah. Contohnya namanya Khadijah. Ada Khadijah di sini. Mohon maaf kalau dipinjam namanya. Kata Gufron, kayak mana sih Khadijah cantiknya? Kata kawan-kawannya, memang cantik luar biasa. Putih seperti salju, halus seperti kapas. Ya, matanya bulat seperti bola pingpong. Hidungnya mancung ke depan, bukan mancung ke dalam. Pokoknya cantik, bungas banget. Makin penasaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kisi-kisi gambaran tentang zatnya, cuman satu kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah tidak pernah memberikan gambaran tangannya, tidak ada. Kita kan belajar Allah tak bertangan, Allah tak berwajah, Allah tak bermata, Allah tak bertempat. Cuman satu kisi-kisinya, innallaha jamilun. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Karena dia penasaran, akhirnya dihafalkannya kulhu, diamalkan 5 kali sehari. Datanglah dia karena sudah sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Khadijah, datanglah dia ke rumah Khadijah, memberanikan diri. Masuknya. Assalamualaikum. Bapaknya buka pintu. Waalaikumsalam. Siapa? Gufron. Oh, Gufron yang dibilang Khadijah itu. Masuklah. Masuklah Gufron. Setelah masuk, kata bapaknya, nak, keluarkan makanan yang kau masak tadi. Kue apa yang paling enak di Banjar nih? Kue apa yang paling enak di Banjar? Buah bulu. Ya. Ya, dikeluarkannya buah bulu, bolunya, dadarnya, es jeruknya, semuanya dikeluarkan. Makanannya, udangnya, nasi goreng yang tadi pagi dimakan enak sekali. Padahal saya udah kenyang, tapi enak habis juga. Ya, dikeluarkannya semua makanannya, yang enak-enak. Apa kata bapaknya? Sesuai dengan ajaran agama kita, karena kalau melamar boleh dilihat. Apa yang boleh dilihat? Wajah, telapak tangan.
Itu ajaran kita. Tapi anak-anak sekarang beda lagi, apalagi di kota. Anak sekarang kalau mau menikah dengan pacarnya itu macam beli motor, ditengoknya semua ada di bawah. Macam beli mobil, dibukanya semua pintu, diperiksa joknya. Itu anak sekarang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kota Pelangkaraya. Ya. Kata bapaknya, nak, sekarang karena ini sudah datang melamar, sekarang buka cadarnya. Cadar, cantik sekali. Ya, dibuka cadarnya. Aturannya saya pakai sorban, tapi udah dipakai barang sorbannya. Dibuka cadarnya. Tada leng. Masya Allah, Bang Mufron melihatnya berdebar-debar jantungnya. Apa kata bapak mertuanya? Nak, silakan dimakan kuenya. Saya mau tanya, jujur coba. Kira-kira kalau sudah melihat wajah cantik, bunga semangat, berjilbab pula, solehah pula, kira-kira kue yang disiapkan tadi itu enak tak lagi rasanya? Enak tak lagi rasanya? Maksudnya juga? Tentu sudah tidak terasa enak lagi. Kenapa? Karena hati sudah memandang wajah yang cantik. Itu perumpamaan kecil sekali dengan keindahan Allah, dengan keindahan Tuhan. Ketika nanti Allah menampakkan zatnya, maka surga dan seisinya, kue-kue, bidadari-bidadari itu tidak akan kita nikmati. Kita biarkan ketika Allah memandang zatnya. Maka daripada itu, kenapa Allah merahasiakan? Agar kita penasaran, supaya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang paling besar ketika kelak kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan, kalau sekiranya ada yang salah, mohon dimaafkan. Itu datangnya dari saya. Kalau seandainya ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin yang saya sampaikan ada yang khilaf, tolong diperbaiki. Kalau seandainya yang saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tersinggung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau datang penceramah menyinggung, katakan alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.